Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Ajeng Rastiwi dengan NIM C1401231023 dari kelompok 1 paralel 2. Di sini aku bakal buat tutorial cara pembuatan peta secara 2 dimensi dan juga 3 dimensi pakai aplikasi Surfer. Langsung aja kita buka aplikasi Surfernya. Nah, kita langsung register later, habis itu finish. Nanti kita langsung klik new worksheet, habis itu kita read, kita klik data, habis itu kita cari folder yang isinya itu data-data yang udah kita gabungin dan bakal dipakai buat mengolah data ini. Kita masukin data lahan 2, open, habis itu kita klik OK, kita ganti spacing-nya jadi 1, X-nya jadi 1, dan juga Y-nya ganti juga jadi 1. Habis itu kita klik lagi OK, yes, nanti keluar hasilnya. Setelah itu kita klik aja OK, habis itu kita langsung klik new. Nah, setelah ini buat munculin kertasnya, kita harus klik dulu yang namanya file, habis itu new, kita klik yang plot. Nah, setelah udah ada kertasnya, kita jangan lupa ubah dulu nih ukurannya. Caranya itu klik file, terus print setup, habis itu kita ubah di papernya jadi letter. Nah, setelah udah jadi nih, kita tambahin garis tepinya. Kita klik rectangle, habis itu kita pasin aja sama garis yang warnanya ini tuh agak samar. Setelah itu, eh, kita lepasin, kita ubah dulu kursornya. Setelah itu kita klik garisnya. Nah, di sini kita di property manager-nya itu ganti jadi line, kita ganti ketebalannya jadi 0,05. Setelah itu klik enter. Nah, setelah ini kita masukin nih konturnya. Kita klik map, habis gitu kita klik new, kita masukin dulu kontur mapnya. Kita klik data lahan 2, dan kita agak kecilin dulu. Setelah itu kita klik satu kali gambarnya, habis itu kita ubah yang di bagian level property manager-nya, kita checklist fill kontur, kita checklist juga color scale, kita klik satu kali yang bagian warna, kita ubah di jadinya line 2. Nah, setelah ini kita juga harus kasih nama di bagian scale bar-nya, scale konturnya. Mohon maaf, di sini kita kasih keterangan elevasi cm. Nah, kita klik tombol sigma ini buat ganti hurufnya jadi Times New Roman. Kita ubah juga jadi 15 dan kita bold si ininya, apa namanya, fontnya. Setelah itu kita oke. Karena ini masih ada di bagian kiri, kita harus pindahin ke bagian atas. Caranya kita tinggal ubah aja posisinya ke top. Nah, kayak gini. Ini bisa diatur juga. Setelah itu kita bakalan tambahin base map-nya. Caranya tinggal kita klik map, habis itu kita klik kita klik dulu, mohon maaf gambarnya. Kita klik map, kita klik habis itu kita tambahin base layer. Kita masukin batas lahan 2 open. Nah, karena di sini itu buat ngebedain antara base layer dan konturnya, kita klik base data 2 ini. Nah, kan nanti ada nih yang poligon. Di poligonnya kita ganti ketebalannya jadi 0,05 juga, sama warnanya biar kontras, kita ganti jadi warna merah. Kayak gini. Nah, setelah ini, apalagi langkah selanjutnya, yaitu adalah nambahin scale bar. Caranya tinggal kita klik map, kita klik lagi, di sini kita cari scale bar. Nah, kita atur aja besarnya mau seberapa. Kita perbesar biar agak lebih jelas lagi. Karena ini belum satuannya, kita harus tambahin dulu nih satuannya. Kita klik yang ini map scale, habis itu di bagian labelsnya, yang label formatting kita tambahin, kita klik yang plusnya. Habis itu di bagian suffix kita kasih m, itu buat nandain meter. Habis itu enter, nah keluarlah satuannya. Setelah dikasih scale bar, kita harus kasih juga arah mata anginnya. Kita ke poin, habis itu kita taruh di sini, kita ubah dulu kursornya, habis itu kita perbesar. Nah, setelah ini kita harus ubah dulu yang simbol setnya. Jadi not wrong. Nah, karena ini udah ada nih arah mata anginnya, kita bisa ubah simbolnya di sini. Aku bakal pakai yang ini aja. Kita bisa ubah juga ukurannya. Setelah itu kita kasih judulnya. Kita untuk lahan 2 kari hill. Jangan lupa kita ubah juga fontnya jadi Times New Roman. Kita ubah juga ukurannya jadi 30. Dan juga kita bold dan kita rata tengah. Oke, nah setelah ini kita jangan lupa ganti dulu kursornya supaya kita bisa atur posisinya. Dan setelah itu jangan lupa kita kasih identitas nama kita sendiri. Kita copy aja ininya, sama kita kasih nama, kasih name juga, kasih paralel, sama kasih tanggal buatnya 1 Mei 2025. Kita blok semua, kita rata kiri, kita bold. Di sini aku kasih bakal 25 aja, sama times the moment. Oke, ini bisa kita atur aja supaya nggak kebesaran. Nah, setelah itu langkah selanjutnya karena udah selesai, kita simpan fotonya. Caranya itu kita klik file, export, kita taruh di sini, namain peta kontur lahan 2 kari hill. Jangan lupa kita save as nya ganti jadi
JPG. Save, oke. Nah, ini udah jadi ya, teman-teman. Nah, sekarang aku bakalan buat layang 3 dimensinya. Caranya sama, tinggal di sini klik File, New, Load. Nah, kita ulangi langkah yang tadi. Kita ubah dulu page setup-nya jadi glitter. Habis gitu, kita kasih garis tepi juga, pakai rectangle lagi. Nah, setelah ini kita ubah dulu kursornya, habis itu kita klik garisnya, di bagian lain kita ubah dulu, ketebalannya jadi 0,05, habis gitu, enter. Nah, terus ini hal itu ada yang beda, karena di bagian map, new, ini tuh kita pakai 3D surface. Kita klik lahan 2, open. Nah, nanti kan kayak gini. Kita kecilin dulu supaya nanti kita klik satu kali lah ke ininya, habis gitu kita ubah dulu warnanya jadi line 2. Habis itu base-nya kita biar kontras, jadi kita kasih, oh enggak, kita kasih warna tanah karena kita kasih warna tanah, warna coklat. Warna coklat ya, ini dia. Setelah itu kita kasih kontur map-nya. Kita lahan 2, open. Nah, setelah ini apa lagi sih yang harus kita lakuin? Kita harus munculin dulu kontur scale-nya. Jangan lupa. Kita klik konturnya. Habis itu kita klik, kita ubah juga si warnanya jadi line 2 juga. Jadi line 2 maksudnya. Nah, karena ini masih terlalu besar, jadi bisa kita geserin. Setelah itu, karena ini masih sama ya caranya, kita harus nambahin dulu si ininya, scale konturnya. Caranya, kita klik, udah diklik, habis gitu kita masukin lagi elevasi, OCM. Habis gitu, kita langsung ubah aja, Times New Roman. Kita ubah jadi 15, sama kita bold. Karena masih di bawah, kita pindahin juga ke atas. Nah, setelah itu kita harus munculin dulu base map-nya. Kita langsung aja ini, kita map, habis itu kita edit. Kalau kita lupa, mohon maaf, klik dulu, edit, base layer, masukin batas lahan 2. Nah, karena ini masih nggak kelihatan ya, biar supaya beda kita warnain lagi. Kita klik base datanya. Nah, ada polygon, kita ganti jadi 0,5, sama warnanya biar kontras kita ganti jadi warna merah. Klik. Nah, setelah ini kita masukin lagi yang namanya itu scale bar. Caranya, klik map-nya, habis itu kita add, kita taruh scale bar. Nah, karena tadi udah ada nih, kita masukin satuannya, jadi sini juga ada satuannya. Terus ini habis itu kita arahin, kita buat tambahin maksud saya warna matanya. Kita ganti dulu ke kursor, habis gitu kita perbesar juga. Nah, kita ganti dulu jadi not rose, terus simbolnya kita ubah jadi ini. Ada yang beda nih, karena ini tuh kita 3 dimensi, otomatis U-nya itu nggak utaranya itu nggak ke atas. Jadi kita ikutin arah dari sumbu ini. Jadi kita ubah, klik dulu itu ininya. Habis itu kita klik free rotasi, kita puterin aja supaya searah sama sumbu. Nah, udah. Setelah itu kita klik kursor lagi. Kita kasih judul. Ini peta 3 dimensi lahan 2. Picture, ingat dokumen, semester 4, engine, server, lahan 2. Oh, lahan 2, Paris Kill. Kita ganti jadi times nyaman. Kita ubah juga ukurannya jadi 30, sama kita bold dan juga rata tengah. Klik OK, habis itu kita tinggal atur, oh ya, jangan lupa diubah dulu jadi kursor biasa sebelum kita ngatur dulu. Nah, setelah ini akhir tinggal kita kasih identitas aja. Kita masukin lagi nama di paralel sama tanggal dibuat 1 Mei 2025. Kita ubah lagi fontnya jadi Times New Roman. Habis itu kita bold dan data kiri. Kita klik OK. Kita taruh sini. Kita agak kecilin sedikit. Setelah itu, karena udah selesai, kita klik file lagi. Habis itu kita klik export. Dan di sini kita namain peta 3 dimensi lahan 2 Paris Kill. Jangan lupa, saya pasti punya itu diubah dulu jadi JPG. Kita klik OK.